Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang super penting, yaitu cetak biru masa depan digital kita di Indonesia. Kita akan bedah bareng kampanye literasi digital nasional, yang sebetulnya adalah panduan buat kita semua dalam beraktivitas di dunia maya. Coba deh kita renungkan sejenak. Dari mulai bangun tidur, cek notif, kerja, ngobrol sama teman, sampai cari hiburan, hampir semuanya sekarang nyambung ke internet kan? Nah, karena itulah, obrolan kita kali ini relevan banget buat kita semua. Oke, jadi ini dia rute perjalanan kita. Kita akan lihat dulu kondisi digital di Indonesia saat ini, kenalan sama 4 pilar resminya, terus kita bedah 2 pilar utama, intip rapor kita, dan yang paling penting, kita cari tahu kenapa sih ini semua penting banget buat kita. Indonesia itu sekarang lagi ngebut banget transformasinya ke dunia digital. Dengan jumlah pengguna internet yang masif, kita ini udah jadi salah satu komunitas online terbesar di dunia loh. Angkanya nggak main-main, lebih dari 215 juta orang. Ini bukan sekedar statistik biasa ya. Ini bukti nyata kalau dunia digital itu udah mendarah daging di kehidupan kita. Dan ini juga jadi pengingat betapa mendesaknya kita semua untuk melek digital. Nah, melihat ledakan digital ini, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika nggak tinggal diam. Mereka merancang sebuah strategi yang dibangun di atas 4 pilar utama, literasi digital. Keempat pilar ini bisa kita anggap sebagai kurikulum inti buat kita semua. Tujuannya, agar kita bisa jadi komunitas digital yang cerdas, produktif, dan pastinya bertanggung jawab. Ini adalah fondasi dari semuanya. Meskipun keempatnya itu penting banget, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus ke 2 pilar yang jadi dasarnya. Cakap digital, yang ngomongin soal kemampuan teknis kita, dan budaya digital, yang ngomongin soal nilai-nilai yang kita bawa saat online. Oke, kita masuk ke pilar pertama. Sebenarnya, apa sih arti dari cakap secara digital itu? Ini jauh lebih luas dari sekedar bisa buka-buka media sosial loh. Nah, ini dia definisi resminya dari Kominfo. Gampangnya gini, ini tuh soal kemampuan teknis kita buat bisa ikut serta dan beraktivitas di dunia digital. Biar lebih kebayang, kita pecah jadi hal-hal yang lebih simpel. Bisa nyambungin HP ke Wi-Fi, bisa download atau upload file, bisa googling sesuatu. Kalau jawabanmu ya, selamat. Berarti kamu sudah punya dasar dari kecakapan digital. Oke, dari kemampuan teknis, kita geser ke pilar kedua, yaitu budaya digital. Nah, ini lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal apakah kita bisa, tapi lebih ke bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Coba perhatikan deh definisinya. Dalam banget kan? Budaya digital itu langsung nyambungin perilaku online kita dengan identitas kebangsaan. Intinya, bagaimana kita menjadi orang Indonesia yang baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngejelasin filosofi di baliknya. Sopan santun, nilai-nilai, dan rasa hormat yang kita junjung di dunia nyata, ya harusnya kita bawa juga dong ke setiap interaksi online kita. Nggak ada bedanya. Jadi, poin kuncinya di sini adalah empati dan rasa hormat. Ini soal gimana kita memanusiakan orang lain dalam komunikasi digital kita. Mikirin perasaan orang lain sebelum posting, menghargai karya orang dengan nyantumin sumber, itu semua adalah bagian dari budaya digital. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagai bangsa, rapor kita gimana nih soal ini? Yuk kita intip skor dari survei nasional yang dilakukan oleh Kominfo. Dan ini kabar baik banget, budaya digital ternyata pilar dengan skor tertinggi kita secara nasional. Ini nunjukin kalau kita sebagai bangsa punya fondasi nilai dan wawasan kebangsaan yang kuat, dan itu kita bawa ke dunia digital. Ini kekuatan yang patut kita banggakan. Untuk cakap digital, skor kita juga bagus. Ada di angka 3.52, masuk level sedang. Artinya, sebagian besar dari kita udah punya kemampuan teknis dasar. Tapi, jelas masih ada banyak ruang buat kita tumbuh dan jadi lebih jago lagi. Nah, kalau kita jejerin begini, polanya jadi kelihatan jelas banget kan? Secara budaya, kita kuat. Secara teknis, kita udah bisa tapi bisa lebih baik lagi. Ini kayak peta jalan yang jelas buat kita. Area mana nih yang perlu kita asah bareng-bareng? Oke, kita udah lihat definisi, contoh, sampai skornya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Apa pengaruhnya buat kita sehari-hari dan buat masa depan Indonesia? Jawabannya, penting banget. Menguasai pilar-pilar ini bukan cuma soal jadi netizen yang baik. Ini soal gimana kita memberdayakan diri sendiri biar bisa pakai teknologi secara maksimal sekaligus ikut berkontribusi membangun bangsa digital yang lebih kuat, bersatu, dan berbudaya. Sebelum kita akhiri, saya mau ajak teman-teman semua buat merenungkan pertanyaan ini. Dengan tahu di mana kekuatan kita dan di mana kita bisa jadi lebih baik, kita semua bisa ambil langkah kecil untuk menjadi warga negara digital yang lebih hebat lagi. Terima kasih sudah menyimak.